Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabarnya? Di video kali ini kita akan belajar tentang vaksin. Bersama aku, Kak Diah Lestari. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu, apa sih itu vaksin? Vaksin adalah produk yang menstimulasi imun seseorang untuk membangun proteksi terhadap penyakit tertentu. Vaksin ini tersusun dari protein atau bagian kecil yang diambil dari virus atau bakteri yang sebelumnya telah dilemahkan atau dimatikan. Proteksi ini akan dibangun oleh tubuh kita sendiri sehingga tubuh kita mampu membuat pertahanan terhadap infeksi tertentu. Vaksin mengurangi resiko tertular penyakit dengan melatih sistem imun kita menjadi lebih kuat. Vaksin akan melatih sistem imun kita untuk membentuk antibodi seperti layaknya saat antibodi kita terbentuk ketika melawan sebuah penyakit secara alami. Kok bisa sih vaksin ngelatih antibodi kita untuk menyerang virus atau bakteri? Gimana caranya? Sederhananya seperti ini. Ketika mendapatkan vaksin, tubuh kita akan merespon dengan cara yang pertama mengenali virus atau bakteri yang menyerang tubuh. Namun menyerang di sini itu nggak bahaya karena virus atau bakteri yang ada di dalam vaksin itu sudah dilemahkan atau dimatikan, jadi tidak akan membahayakan tubuh kita. Berikutnya, setelah tadi mengenali adanya serangan virus atau bakteri yang fake, tubuh kita akan memproduksi antibodi. Ini adalah langkah yang secara natural akan dilakukan oleh tubuh kita. Antibodi adalah protein yang diproduksi secara alami oleh sistem imun untuk melawan penyakit. Lalu, selanjutnya, tubuh kita akan mengingat penyakit tersebut serta mengingat bagaimana cara melawannya. Jadi, kalau tubuh kita kena virus atau bakteri itu lagi di kemudian hari, sistem imun kita sudah tahu gimana cara melawannya sebelum kita menjadi sakit. Nah, dengan menggunakan konsep yang ada di dalam tubuh kita ini, vaksin menjadi cara yang efektif untuk menghasilkan respon imun dalam tubuh. Apa aja sih penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin? Seperti yang sudah terlampir, udah banyak nih penyakit-penyakit yang sudah tersedia vaksinnya. Ayo hitung ada berapa? Nah, sampai saat ini juga masih ada beberapa penyakit yang vaksinnya masih dalam penelitian seperti Ebola dan malaria. Termasuk yang terbaru adalah vaksin COVID-19. Berikutnya kita akan bahas apa aja sih yang ada di dalam vaksin ini. Nah, semua kandungan yang terdapat dalam vaksin memegang peran penting untuk memastikan bahwa vaksin tersebut aman dan efektif. Beberapa di antaranya termasuk antigen, adjuvan, pengawet, dan stabilizer. Antigen adalah bakteri atau virus yang mati atau dilemahkan. Dia bertugas agar sistem imun kita mengenali jenis virus atau penyakit tertentu. Kalau adjuvan adalah substansi yang membantu meningkatkan sistem imun. Lalu pengawet yang bertugas untuk memastikan agar vaksin tetap efektif, dan yang terakhir stabilisator yang bertugas untuk melindungi vaksin selama penyimpanan dan masa perjalanan atau transportasi. Bahan-bahan vaksin yang tercantum pada label mungkin terlihat asing buat kita, namun banyak komponen yang digunakan dalam vaksin itu terdapat dalam tubuh kita sendiri secara alami. Di lingkungan sekitar kita juga ada, dan ada juga di makanan yang kita makan. Jadi intinya semua bahan yang ada di dalam vaksin itu telah diuji dan dipantau secara menyeluruh untuk memastikan keamanannya. Mengutip dari WHO, vaksinasi itu aman dan efek samping dari vaksin biasanya ringan dan hanya sementara, seperti lengan yang sakit atau demam ringan. Efek samping yang serius bisa saja terjadi, namun sangat jarang. Kalau di dalam diri kita ada pertanyaan, mengapa sih saya perlu divaksin?
Beberapa jawaban yang menjadikan alasan mengapa kita perlu divaksin diantaranya adalah tanpa vaksin kita memiliki resiko tertular berbagai penyakit seperti campak, meningitis, pneumonia, tetanus, dan polio. Berbagai penyakit tersebut dapat mengancam nyawa kita. WHO memperhitungkan bahwa vaksin dapat menyelamatkan 2 hingga 3 juta jiwa setiap tahunnya. Meskipun beberapa penyakit jarang kita jumpai, namun penyebaran bakteri dan virusnya itu terus beredar di seluruh bagian dunia. Saat ini penularan sangat mudah terjadi karena mobilitas manusia itu sekarang sangat tinggi. Kita bisa pergi kemana saja dengan mudah dan cepat. Dan kita tidak tahu orang yang bepergian dari suatu daerah ke daerah lain membawa virus atau bakteri. Kita juga tidak tahu kapan atau bagaimana kita akan tertular virus atau bakteri yang dapat menyerang tubuh kita. Jadi ada baiknya kita mempersiapkan proteksi agar tubuh kita memiliki sistem imun yang kuat. Alasan berikutnya adalah karena tidak semua orang dapat divaksin, diantaranya bayi atau orang yang sakit parah atau orang-orang dengan alergi tertentu. Nah, 2 alasan utama untuk divaksin adalah untuk melindungi diri kita sendiri dan juga melindungi orang-orang di sekitar kita. Gimana? Kok bisa? Jadi, ketika seseorang telah divaksin suatu penyakit, akan terjadi penurunan resiko orang tersebut untuk tertular. Tentu saja, resiko untuk menularkan penyakit tersebut ikut berkurang. Dengan bertambahnya jumlah individu yang divaksin, semakin berkurang juga jumlah orang yang rentan tertular dan menularkan penyakit tersebut. Ini akan menurunkan kemungkinan bakteri patogen untuk tersebar di sebuah populasi dan dapat melindungi orang-orang yang tidak dapat diberikan vaksin karena faktor kondisi kesehatan, usia, dan faktor lainnya yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk divaksin. Berikutnya, kakak akan bahas mengenai herd immunity. Herd immunity atau sering disebut juga population immunity adalah perlindungan secara tidak langsung dari penyakit menular, yaitu dengan cara perkembangan kekebalan baik melalui vaksin atau infeksi sebelumnya di sebuah populasi. Kira-kira seperti ini gambarannya. Ketika individu berada di sebuah populasi dengan proporsi kekebalan yang rendah, dia sehat, belum pernah divaksin dan belum pernah terinfeksi sebuah penyakit, maka individu tersebut sangat rentan untuk tertular penyakit. Sebaliknya, di dalam populasi dengan proporsi kekebalan yang tinggi, orang-orang yang tidak kebal memiliki resiko tertular penyakit yang lebih rendah. Hal ini bukanlah dihasilkan dari individu tersebut, melainkan dari kekebalan orang-orang yang ada di dalam populasi yang individu tersebut tinggali. Herd immunity sangat berperan dalam melawan penyakit menular antar manusia seperti polio, cacar, influenza, dan COVID-19. Herd immunity tidak dapat bekerja terhadap penyakit yang penularannya tidak melibatkan manusia, seperti tetanus, yang penularannya dari bakteri yang terdapat di lingkungan. Sehingga, mereka yang tidak divaksin akan tetap rentan meskipun sebagian besar masyarakatnya telah divaksinasi. Ketika herd immunity pertama kali tercapai, resiko penularan akan terus menurun jika cakupan vaksinasi terus meningkat. Nah, ketika cakupan vaksin sangat tinggi, maka tingkat resiko terkena penyakit bagi orang-orang yang tidak kebal bisa menjadi sama seperti orang-orang yang sudah kebal, yaitu sangat minim. Nah, diagram berikut adalah gambaran bagaimana penularan virus terjadi di sebuah populasi. Yang merah itu adalah yang tertular, yang hijau adalah yang kebal. Yang kebal ini bisa terjadi karena telah divaksin atau telah terinfeksi sebelumnya lalu sembuh, jadi sistem imun di dalam tubuhnya itu sudah terbangun. Dan yang brown atau coklat itu yang sehat namun tidak kebal atau rentan tertular, yaitu orang-orang yang belum pernah divaksin dan juga belum pernah terinfeksi sebelumnya. Nah, angka yang ada di atas itu adalah presentasi orang-orang yang imun atau kebal. Bisa kita lihat di bagian populasi penduduk paling kiri,
Itu kalau jumlah orang yang divaksin adalah 0%, maka jumlah orang yang terinfeksi akan terus meningkat dan peningkatannya itu sangat cepat. Kalau dibandingin dengan populasi yang paling kanan, itu adalah ketika proporsi orang-orang yang imun atau kebal sampai ke 95%, pertumbuhan jumlah individu yang terinfeksi itu sangatlah kecil, bahkan bisa tidak terjadi. Inilah yang disebut dengan herd immunity. Oke, kesimpulannya apa nih dari pembelajaran kita kali ini? Mengapa vaksin itu penting? Jadi setelah belajar, kita tahu kalau vaksin itu penting karena vaksin adalah cara yang efektif untuk mencegah penyakit. Lalu dengan vaksin, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri dari suatu penyakit, namun juga orang-orang di sekitar kita. Karena seseorang yang sedang sakit parah tidak dianjurkan untuk mendapatkan vaksin. Oleh karena itu, mereka itu bergantung kepada kita yang sehat agar tidak turut tertular penyakit. Gitu. Demikianlah materi dari aku dengan segala kekurangannya. Semoga apa yang disampaikan dapat memberi manfaat. Dan jangan lupa setelah menyimak materi ini ada kuis yang harus kalian kerjakan untuk mengasah pemahaman kalian mengenai topik kita kali ini. Stay safe, stay happy, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya. Bye-bye.